الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال رب العزة في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan yang Allah berikan pada kita semua untuk bisa berada di salah satu rumahnya ini, untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Dan kita pun memohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita bisa melaksanakan salat Jumat ini dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh ketundukan hati kita, sehingga kita keluar dari salat Jumat menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan manfaat dari yang kita kerjakan, tidak menjadi amal yang sia-sia, tidak menjadi amal yang tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita mohon pada Allah semoga Allah bantu kita untuk menundukkan hati kita, menundukkan pandangan kita untuk berkonsentrasi dalam melakukan atau mengerjakan ibadah Jumat ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat yang insyaallah taala kita semua hafal, kita semua sering mendengar, satu ayat yang seharusnya mendapatkan perhatian khusus dari kita semua, satu ayat yang seharusnya membuat kita termotivasi untuk mempelajari agama yang mulia ini, agama Islam. Yaitu Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'un. Apa kata Rabbuna Jalla Dzikruhu jamaah? Ayat ini ma'ruf di telinga kita, bahkan lisan kita sering membacanya, mengulang-ulangnya. Apa kata Allah? Fawailul lil musallin. Ribuan tahun yang lalu Allah turunkan ayat ini di muka bumi ini sebagai bentuk peringatan untuk kita, agar kita tidak termasuk bagian dari orang-orang yang mengerjakan sholat
Akan tetapi Allah katakan celaka. Akan tetapi Allah katakan merugi. Allah mengatakan fawailul lil musallin. Celaka, rugi orang-orang yang salat. Sebagian orang-orang yang salat dikatakan oleh Allah celaka, dikatakan oleh Allah rugi. Dijelaskan oleh para ahlu tafsir, siapa mereka yang rugi? Siapa yang mereka salatnya hanya mendapatkan letih dan buang-buang waktu. Ahlu tafsir menjelaskan, mereka adalah orang-orang yang tidak memperhatikan waktu. Mereka tidak memperhatikan waktu-waktu salat yang telah ditetapkan oleh syariat agama ini. Mereka salat bukan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, tetapi mereka salat semau yang mereka kehendaki. Jamaah, ibadah bukan perkara yang kita sukai. Ibadah dikerjakan karena apa yang disukai oleh Allah, bukan yang disukai oleh kita. Sebagian kita lalai, sebagian kita tidak memperhatikan, sebagian kita mengerjakan salat-salat fardu di ujung-ujung waktu. Salat zuhur dikerjakan tanpa uzur menjelang salat asar. Salat asar dikerjakan menjelang maghrib tanpa uzur. Dan salat maghrib dikerjakan menjelang isya. Dan begitu seterusnya. Dan sebagiannya tidak memiliki alasan yang bisa dia ungkapkan besok di hadapan Allah saat dia melalaikan waktu, saat dia tidak menunaikan salat pada waktunya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ahli tafsir menjelaskan, di samping waktu yang dilalaikan oleh sebagian manusia, mereka pun melalaikan tempat dikerjakan salat berjamaah atau tempat dikerjakan salat lima waktu itu. Segala puji milik Allah. Negeri kita negeri yang aman. Di mana-mana ada masjid. Yang masjid itu fungsinya bukan hanya mengumpulkan manusia untuk salat Jumat berjamaah. Masjid adalah tempat dikumandangkannya adzan sebagai tanda telah masuknya waktu salat lima waktu. Sebagian kita melalaikan, sebagian kita menganggap sepele. Masjid ini tidak didirikan untuk salat Jumat. Masjid ini tidak didirikan untuk melaksanakan Idul Adha dan Idul Fitri. Tapi masjid ini didirikan, masjid ini dibangun, masjid ini ditegakkan untuk menegakkan ibadah di atas permukaan bumi ini, untuk beribadah pada Allah Jalla dzikruhu subhanahu wa ta'ala. Tapi apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Masjid di mana-mana, suara adzan berkumandang, dan isi dari masjid itu muadzin, imam, dan marbot. Allahu Akbar. Keumuman masjid demikian jemaah. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita semua membangun masjid-masjid di atas permukaan bumi ini sebagai tempat seperti peribadatannya agama lain yang dipenuhi oleh umatnya di hari-hari tertentu? Apakah Allah menegakkan masjid di bumi ini hanya untuk hari Jumat? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka semoga Allah Ta'ala memberikan kita semua taufik dan hidayahnya.
kalau kita diciptakan oleh Allah untuk kembali kepada Allah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Memiliki waktu yang panjang jamaah tidak hanya berhubungan dengan waktu dan tempat, yaitu orang-orang yang dikatakan celaka salatnya. Maka kita butuh waktu, kita harus meluangkan waktu. Wallahi tidak akan pernah ketemu waktu luang. Maka yang benar dan tepat untuk belajar ilmu agama, kita harus luangkan waktu kita. Kita harus berikan waktu kita untuk belajar ilmu agama sebelum penyesalan itu terjadi. Sebelum tunggang-tungging kita Allah yang mengatakan saya tidak terima. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu ketika melihat salah seorang sahabat yang sholat. Dan ini masih ada di muka bumi ini. Sahabat itu setelah selesai sholat, beliau mendatangi, menghampiri Nabi kita dan mengucapkan salam kepada Nabi kita. Dijawab salamnya oleh Nabi kita. Kemudian apa kata Nabi kita jamaah? Ini dia sahabat, dia hidup bersama Nabi. Bagaimana kita yang gak pernah tahu bagaimana Nabi sholat? Ibadah bukan gimana kita suka. Ibadah adalah dikerjakan apa yang disuka oleh Allah, bukan disuka oleh individu-individu kita. Berantakan agama ini jika agama mengikuti selera masing-masing kita. Agama beribadah mengikuti selera yang punya agama ini. Dan pemilik agama ini adalah Rabbul Izzah Jalla Dzikruhu subhanahu wa ta'ala. Telah menentukan, telah menetapkan tata caranya. Seorang sahabat dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya, "Shalli, ulang lagi salatnya. Fa innaka lam tusalli." Yang tadi enggak diterima. Maka sahabat itu mengulang lagi salatnya, kemudian selesai salam, dia mendatangi Nabi lagi dan itu berulang kali dan Nabi mengatakan, "Fasalli." Salat lagi ulang. Bagaimana jika yang menghukumi ini besok Allah di hari kiamat jamaah? Sementara Allah sudah ingatkan, fawailul lil musallin. Allah udah ingatkan, Allah udah kasih tahu kita. Celaka orang yang salat. Kita nggak perhatikan waktu, kita nggak perhatikan tempat, kita pakai baju asal-asalan. Aroma tubuh kita tidak berwangi-wangian. Dan seterusnya. Layakkah, patutkah sang pemberi rizki untuk kita, sang pemberi kehidupan untuk kita, kita perlakukan demikian? Kalaulah atasan kita, kalaulah perusahaan kita bertemu dengannya, menghadap kepadanya, kita gunakan pakaian terbaik yang kita punya, kita berusaha beli minyak wangi. Apakah layak zat yang memberikan kehidupan untuk kita? Kita menyembahnya, kita sujud kepadanya dengan pakaian seada-adanya. Semoga Allah berikan taufik untuk kita untuk memanfaatkan sisa usia kita untuk mempelajari agama yang mulia ini, terlebih khusus untuk mempelajari bagaimana salat 5 waktu yang pernah dilakukan dan diajarkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.